Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Git, Iya, Re. kamu pernah tahu nggak cerita tentang Raja Daud dan Raja Salomo? Ya pernah dong, Re. Kita kan sering banget diceritain di sekolah minggu, Re. Kamu pernah nggak Git bayangin jadi raja? Belum pernah sama sekali bayangin jadi raja, Re. Cuma kalau kita pikir-pikir, kayaknya enak banget loh, Re, jadi raja itu ya. Iya Git, raja itu kan berkuasa. Pasti banyak banget yang takut sama dia ya. Oh iya, bener juga ya, Re ya. Terus aku nih lagi bayangin nih kalau jadi raja. Terus lagi perang. Pasti lebih seru nih dari film yang itu loh, Iron Man perangnya. Pasti rajanya itu banyak banget prajurit yang ikut bantuin dia waktu perang. Iya. Dan yang paling enak, raja itu tinggalnya di istana. Kebayang gak sih kayak istananya Raja Salomo yang super megah itu Git. Terbuat dari emas. Pasti bagus banget ya Git. Iya bayangin aja udah bagus banget gitu ya. Re, belum lagi ya, kita bayangin lagi nih. Pelayannya itu super banyak banget. Jadi kalau mau makan pasti langsung tersedia itu, Re. Iya betul banget. Kalau kepanasan aja ada pelayan yang kipas-kipasin. Wah, Enak banget, Re. Jadi kita nggak perlu AC ya. iya Git. Oh iya Git, hari ini di Belkata bakal ngomongin soal Tuhan yang adalah Raja, Imam, dan Nabi. Wah, pas banget, Re. Aku juga mau tahu nih, pengen tahu lebih banyak. Kira-kira Tuhan itu sama nggak ya sama Raja Daud sama Raja Salomo yang tadi tuh, yang tinggal di istana dan lain-lain? Aku juga jadi penasaran nih Git. Ayo kita lihat Belkata sama-sama aja yuk Git. Ayo. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, kan kita bisa tanya lagi kan? Iya, ayo. Halo anak-anak, selamat sore. Kita jumpa di acara Bel Kata. Apa itu Bulani Bel Kata ya? Belajar katekismus anak. Ya, kita mau belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di katekismus yang disampaikan oleh Rere dan Gita. Hari ini Bu Agustin ditemani oleh Bulani, Ya. jangan lupa adik-adik semua. Ini Bulani. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan hari ini. Oke anak-anak, selamat menyimak ya. Re, Iya Git. nih aku punya pertanyaan agak sulit nih, Re. Apa sih Git? Kamu bisa nggak jawabnya? Siapa tahu aku bisa Git. Ya udah, aku kasih tahu ya pertanyaannya. Iya. Ada berapa jabatan yang diemban oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah, dan jabatannya apa saja ya, Re? Wah. Kok sulit ya Git? Mendingan kita tanya aja yuk sama Bu Agustin dan Bulani. Ayo kita panggil yuk. Ayo. Bulani. Bu Agustin. Pertanyaannya apa ya Bulani ya hari ini? Nah, Bulani kasih tahu ya pertanyaannya.
ada berapa jabatan yang diemban oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah? Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengemban 3 jabatan. Wah, ya, 3 jabatan. Nah, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu dipimpin oleh 3 macam orang yang berbeda jabatannya, yaitu yang dikenal sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, masing-masing peran ini terpisah satu dengan lainnya. Satu orang tidak memakai lebih dari 1 gelar. Hanya kadang-kadang ada seorang nabi sekaligus imam. Tapi tidak ada yang jadi raja. Kemudian ia juga nabi, kemudian dia juga imam. Nah, karena itu penting untuk diperhatikan bahwa Yesus disebut memiliki ketiga gelar tersebut, yaitu Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja. Demikian anak-anak ya. Jadi Tuhan Yesus mengemban 3 jabatan. Gimana Git jawabannya tadi? Udah jelas belum kamu? Wah, udah jelas banget. Jabatannya Tuhan itu sebagai imam, nabi, dan raja. Bagaimanakah Kristus menjadi nabi bagimu, Git? Wah, kali ini perlu dijelasin lagi nih, Re. Lebih panjang lagi nih. Ayo, kalau gitu kita lihat lagi ya penjelasannya, Git. Ayo. Nah, Bu Agustin, Ya. tadi kan disebutkan ada 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Kemudian dari ada pertanyaan nih, bagaimanakah Kristus itu menjadi nabi bagimu, bagi kita? Oh, oke. Jadi Kristus sebagai nabi, ia mengajarkan kehendak Allah bagi kita. Ya, jadi kehendak Allah itu diajarkan kepada kita. Nah, itu Yesus sebagai nabi. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dulu sudah demikian ya. Nah, maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, di sini Kristus melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi. Dengan cara apa? Menyingkapkan bagi kita melalui firman serta melalui Roh Kudusnya rencana keselamatan yang dari Allah. Nah, seperti yang dikatakan mungkin Bulani bisa lihat juga di dalam Efesus 2 ayat 20, apa itu ya? Oh ya, di dalam Efesus 2 ayat 20 juga dikatakan, kata Paulus, gereja dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, jadi para nabi perjanjian lama memang diberi otoritas untuk bicara, mewakili Allah. Tapi apa yang mereka katakan maupun mereka tuliskan adalah semata-mata firman Allah. Jadi namun bukan kuasa mereka sendiri mereka berbicara, tapi Roh Kristuslah yang berbicara melalui mereka, melalui nabi-nabi itu. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 11 mengatakan Roh Kristus yang ada di dalam mereka memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Kemudian ketika kemudian Kristus datang ke dalam dunia ini, pewahyuan firman Allah tersebut menjadi genap, mencapai kegenapannya. Kristus sendiri merupakan nabi yang dijanjikan Allah. Ya, seperti kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 3, Paulus mengatakan di dalam dialah ya tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi Kristus sebagai nabi itu berarti dia mengajarkan kebenaran Allah, firman Allah bagi kita. Jadi kita mengerti kebenaran Allah, yaitu Kristus memberitakannya bagi kita. Jadi penggenapan yang ada di perjanjian lama itu sekarang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, dalam perjanjian baru digenapi bahwa Kristuslah juga adalah kebenaran itu sendiri. Kalau Nabi berbicara atas nama Allah, tapi kalau Kristus berbicara, dia sendiri adalah kebenaran itu sendiri juga, gitu ya. Maka kita bersyukur karena Kristus memiliki jabatan sebagai Nabi, dia yang menyatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada kita. Sehingga kita mengerti kebenaran
yang dinyatakan oleh Alkitab. Demikian. Rere, Iya, Git. gimana jawabannya? Sudah pas belum? Sudah jelas banget aku. Jadi, Kristus itu menjadi nabi dengan ia mengajarkan kehendak Allah kepadaku. Wah, jadi kamu sudah tambah jelas kan? Iya, betul. Nah, aku juga mau ada pertanyaan nih, gantian ya. Iya, apa pertanyaanmu? Bagaimanakah Kristus menjadi imam bagimu, Re? Gimana ya, Git? Supaya lebih pasti, kita tanya aja yuk sama Bu Agustin dan Bu Lani. Ayo. Nah, tadi sudah dijawab tentang pertanyaan bagaimana Kristus itu menjadi nabi. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Bu. Apa itu? Nah, pertanyaannya bagaimana Kristus itu menjadi imam bagimu? Anak-anak sekalian, Kristus bukan saja nabi, tetapi dia juga imam. Bagaimana Kristus jadi imam bagimu, bagi kita? Dengan cara apa? Ia mati menebus dosaku dan dia menjadi juru syafaat bagiku. Nah, Yesus sebagai imam, kalau anak-anak sekalian baca ya di Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 7, di situ dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kristus melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang memuaskan keadilan Allah. Karena dosa harus dihukum, maka Kristus sebagai kurban yang memuaskan keadilan ilahi dengan cara mendamaikan kita dengan Allah serta menjadi pengantaranya kita. Ya, anak-anak. Jadi kita lihat di sini, Kristus sebagai imam, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Nah, Bulani di Ibrani pasal 9 ayat 28, mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak? Itu ditegaskan juga di dalam Ibrani itu, menyatakan bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Hanya satu kali ya, Bu ya? Jadi Kristus hanya satu kali dan selamanya mengorbankan dirinya bagi banyak orang. Sehingga Kristus di sini kita lihat menjadi imam yang tanpa dosa, tanpa celah, yang mau menyerahkan dirinya sendiri. Kurbannya adalah dirinya sendiri. Supaya orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan dosa. Dan juga Kristus menjadi juru syafaat bagi kita semua. Kristus berdoa bagi kita. Oh, juru syafaat itu artinya Kristus mendoakan kita Dia selalu. berdoa bagi orang-orang percaya, bagi umatnya. Sehingga umatnya ini kan kita masih tinggal dalam dunia, mesti bisa jatuh dalam dosa. Ya kan? Iya. Orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa nggak, Bulani? Bisa, Bulani aja kadang juga bisa jatuh dalam dosa. Kita itu sudah Kristen, sudah didamaikan oleh Allah. Tapi kita tetap kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Nah, Kristus di sorga berdoa untuk umatnya yang percaya, untuk umat pilihannya, supaya umat pilihannya tidak jatuh ke dalam dosa. Karena kita ini masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Nah, itu sebabnya kita sangat bersyukur ya, Bulani, bahwa Kristus itu sebagai imam. Dan sekaligus dia juga menjadi juru syafaat bagi kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk penghapusan dosa kita. Dan kita menjadi orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur. Karena Kristus bukan saja nabi, tapi dia juga imam yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Demikian anak-anak sekalian. Git. Iya, Re. Jadi bagaimanakah Kristus menjadi imam bagimu, Git? Nah, ia mati menebus dosaku dan menjadi juru syafaat bagiku, Re. Oh, gitu ya, Git. Iya, aku aja paham, pasti teman-teman di rumah juga paham. Pasti dong. Tapi ya, Git,
inget-inget yang tadi kita udah omongin tentang Raja Daud dan Raja Salomo. Kira-kira Kristus itu sama nggak ya kayak mereka? Bagaimanakah Kristus menjadi raja bagimu, Git? Iya, aku juga penasaran banget, Re. Kalau gitu kita panggil lagi yuk Bu Agustin Ayo. sama Bu Lani. Bu Agustin. Ibu Lani. Nah, Bu Agustin, Ya. sekarang ini Rere Grita juga punya pertanyaan nih. Apa tuh Pertanyaannya dia tadi, pertanyaannya? oh masih ada kurang satu katanya. Tadi udah dijelasin nabi, imam, kurang satu katanya. Dia bilang, bagaimana Kristus itu menjadi raja bagimu? Katanya gitu. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana Kristus menjadi raja bagi kita? Ia memerintah dan menjaga diri kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus disalibkan, pada kayu salibnya tertulis apa? INRI, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Nah, bisa dilihat di Matius dan Markus ya. Memang orang berdosa waktu itu bermaksud menjadikan pernyataan tersebut sekedar sebuah ejekan terhadap Yesus. Namun kalau kita lihat sesungguhnya lah pernyataan tersebut merupakan satu bagian dari rencana Allah. Sekaligus itu kesaksian kebenaran bahwa dia adalah Raja. Nah, kita mesti lihat ya. Jadi itu kesaksian kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Nah dari sini kita lihat yang pertama, kerajaan Kristus sudah ditegakkan. Nah Paulus mengatakan ketika Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ia juga memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi waktu kita menjadi orang percaya, kita dilepaskan dari kegelapan dosa, kita dimasukkan ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Kristus di sini ya. Di dalam Kolose 1 ayat 13. Nah yang kedua, kerajaan Kristus itu bersifat rohani, bersifat spiritual, tidak kasat mata, bukan seperti itu. Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 36 mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah jadi di sini kerajaan Kristus sifatnya rohani, ya rohani. Lalu yang ketiga dikatakan juga kerajaan Kristus itu, kerajaan tersebut tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat bersifat kekal. Nah, Kristus melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja dengan cara menaklukkan kita kepada dirinya, memerintah serta melindungi kita dan menahan serta menaklukkan semua musuhnya maupun musuh kita. Jadi kita dilindungi oleh Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang takluk tunduk kepada raja kita yaitu Kristus. Nah mungkin Bu Lani bisa kasih tahu. Kenapa kok seperti itu? 1 Korintus itu. Betul tuh kata Bu Agustin dalam 1 Korintus 15 ayat 25 dikatakan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ya, jadi Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Kasih yang menjadi daging, yaitu kasih yang menjadi manusia juga. Dan penguasa yang sah, yang sebenarnya menjadi daging artinya menjadi manusia. Di dalam dirinya Tuhan telah memberi kita, jadi di dalam diri Tuhan Yesus memberi kita nabi, imam, dan raja yang sempurna. Melalui peran-peran ini dalam perjanjian yang baru, Yesus itu adalah pemimpin mutlak bagi seluruh hidup kita. Tidak ada tempat bagi yang lain. Jadi kita harus tunduk kepada Kristus sebagai raja kita. Dia merajai hidup kita. Ingat nggak ada lagu? Rajakanlah Yesus. Dia memang raja. Dia menjadi raja atas seluruh hidup kita. Nah orang percaya ini menjadi satu hal yang bersukacita karena Kristus yang memerintah atas hidup kita. Jadi Ibu Lani kalau sudah tahu Kristus yang memerintah Ibu Lani, nggak boleh lagi Bu Lani melakukan kehendak diri sendiri, maunya sendiri, nggak boleh. Berarti nggak boleh dong kalau seenaknya sendiri, semau gue gitu? Nggak boleh, karena Raja kita yang memimpin kita, yang menuntun hidup kita, Kristus. Maka Bu Lani hanya harus tunduk kepada Kristus. Nggak boleh semaunya sendiri, nggak mau aku beribadah, aku malas belajar.
Banyak contoh yang lain yang seringkali kita itu maunya mengikuti perintah diri kita sendiri. Melakukan kehendak diri, nggak boleh itu. Karena Kristus adalah rajanya kita. Raja di dalam hati kita. Raja yang menguasai, yang memiliki kepemimpinan mutlak atas seluruh hidup kita. Jadi Bu Lani, Bu Agustin, dan anak-anak semua di rumah harus tunduk kepada Kristus karena dialah Raja kita. Ya, ingat baik-baik, Kristus adalah Raja kita. Jadi hari ini anak-anak sudah jelas ya, kita belajar tentang Kristus sebagai Nabi yang mengajarkan kebenaran Allah dan dia sendiri adalah kebenaran. Dan Kristus adalah imam, dia sebagai imam yang menyerahkan dirinya, imam yang tanpa dosa, mengorbankan dirinya sendiri supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan dia bersyafaat bagi kita, mendoakan kita, anak-anaknya supaya hidup dalam kebenaran. Dan dia juga Raja kita. Dia yang melindungi kita, dia yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Jadi anak-anak tidak boleh lagi hidup semaunya sendiri, hidup semaunya kehendaknya sendiri, tidak boleh. Harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Oke, sampai berjumpa lagi anak-anak di acara Belkata yang selanjutnya. Oke, Sampai jumpa. Sampai jumpa.